Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan ceramah dengan tema sabar dan syukur kunci kehidupan bahagia. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan sejahtera, sehingga kita dapat berkumpul dalam majelis yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini setiap manusia pasti akan menghadapi dua hal, yaitu kenikmatan dan ujian. Kadang kita berada dalam keadaan bahagia, kadang pun dalam kesulitan. Dalam dua hal keadaan itulah Allah ingin melihat bagaimana sikap kita. Apakah kita bersyukur saat bahagia, dan apakah kita bersabar saat diuji. Satu, makna sabar dan syukur dalam kehidupan. Sabar berarti menahan diri dari rasa putus asa, amarah, dan keluh kesah ketika menghadapi cobaan. Sedangkan syukur berarti mengakui nikmat Allah, menggunakan nikmat itu dengan benar dan tidak sombong karenanya. Allah berfirman dalam YS Ibrahim ayat 7, "Jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu kufur atau ingkar, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Ayat ini mengajarkan bahwa rasa syukur akan membuka pintu nikmat yang lebih besar. Namun, ketika kita lupa bersyukur, maka nikmat itu bisa diambil kembali. Maka jelaslah, sabar dan syukur adalah dua sisi kehidupan yang tidak bisa dipisahkan. 2. Sabar saat diuji. Hadirin yang berbahagia, setiap manusia pasti diuji. Ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan sakit, ada pula yang diuji dengan kehilangan orang yang dicintai. Namun ketahuilah, tidak ada ujian yang sia-sia. Allah menguji bukan karena benci, tapi karena cinta. Allah ingin mengangkat derajat kita, membersihkan dosa kita, dan menjadikan kita lebih kuat. Rasulullah bersabda, "Tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, penyakit, kesedihan, kesusahan, gangguan, bahkan dari yang merusaknya, melainkan Allah akan menghapus sebagian dosa-dosa karenanya." HR Bukhari dan Muslim. Maka ketika kita sabar, sesungguhnya kita sedang menabung pahala besar di sisi Allah. Sabar bukan berarti diam tanpa usaha, tapi tetap berusaha sambil bertawakal. Sabar juga bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan iman. 3. Syukur saat mendapat nikmat. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita mendapatkan nikmat, baik kesehatan, rezeki, keluarga, ataupun kesuksesan, jangan lupa untuk bersyukur, karena nikmat itu tidak datang dengan sendirinya, melainkan pemberian dari Allah. Rasulullah mengajarkan bahwa bentuk syukur bukan hanya dengan ucapan alhamdulillah, tetapi juga dengan menggunakan
Nikmat untuk kebaikan: jika diberi harta, bersyukurlah dengan bersedekah. Jika diberi harta, bersyukurlah dengan bersedekah. Jika diberi ilmu, bersyukurlah dengan mengajarkan kepada orang lain. Jika diberi waktu luang, bersyukurlah dengan perbanyak ibadah. Dengan syukur, hati menjadi tenang, hidup terasa cukup, dan Allah akan menambah nikmatnya. Poin yang keempat, hidup bahagia dengan sabar dan syukur. Hadirin sekalian, banyak orang mencari kebahagiaan, tapi salah jalan. Ada yang mengira kebahagiaan datang dari kekayaan, kedudukan, atau popularitas. Padahal kebahagiaan sejati tidak datang dari banyaknya harta, melainkan dari hati yang tenang dan ridha terhadap ketentuan Allah. Orang yang sabar dan bersyukur akan selalu tenang dalam setiap keadaan. Saat diuji, ia berkata, orang yang sabar dan bersyukur akan selalu tenang dalam setiap keadaan. Saat diuji, ia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saat diberi nikmat, dia berkata, alhamdulillah. Inilah ciri orang mukmin sejati yang disebut Rasulullah dalam sabdanya, sesungguhnya menakjubkan urusan orang miskin mukmin, semua urusannya adalah kebaikan. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ia mendapat kesusahan, ia bersabar dan itu baik baginya. HR Muslim. Subhanallah, betapa indahnya ajaran Islam ini. Dalam setiap kondisi, senang atau susah, seorang mukmin tetap berada dalam kebaikan.